Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran menjadi tuan rumah penyelenggaraan roadshow film dokumenter Road to Resilience Kamis 13 Maret di Auditorium Vkom Unpad. Fenomena foreign terrorist fighter masih menjadi tantangan global hingga saat ini. Indonesia termasuk negara yang terdampak lewat globalisasi. Hal ini terbukti dengan masih adanya ratusan WNI yang terdampar di kamp-kamp Suriah. Sebagai upaya meningkatkan pemahaman, pengetahuan, serta upaya meningkatkan ketahanan sosial, Ruang Ngobrol ID bersama Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran bedah buku Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah dan pemutaran film dokumenter Road to Resilience. Kegiatan dibuka bersama oleh Kasubdit Kerjasama Regional BNPT RI, Letkol Yayan Nurendra, Direktur Ruang Ngobrol ID Dr. Nurhuda Ismail PhD, serta Dekan Vkom Unpad Dr. Dadang Rahmat Hidayat. Ratusan mahasiswa antusias menyaksikan film Road to Resilience yang menceritakan tentang keresahan pemuda yang hendak menyusul ibunya ke Suriah, namun terjebak kekuasaan kebrutalan kelompok terorisme. Adapun diskusi buku menghadirkan sejumlah narasumber yakni Dr. Nurhuda, pimpinan Ruang Ngobrol ID, Ani Emma Susanti, produser film dokumenter, FX Ari Agung Prastowo, pakar komunikasi Vkom Unpad, Febri Ramdhani sebagai tokoh dalam film, serta Bambang Sukardi, Kepala Kesbangpol Kota Bandung. Sebagai upaya repatriasi WNI tersebut, melalui media film dan bedah buku diharapkan dapat meningkatkan kesadaran komunitas dan kolaborasi pemangku kepentingan tentang 5R, yakni repatriasi, rehabilitasi, relokasi, reintegrasi, dan resiliensi atau ketahanan sebagai pendekatan yang holistik. Direktur Kreasi Prasasti Perdamaian Dr. Nurhuda menyebut pendekatan komunikasi menjadi penting untuk menghilangkan stigma. Ya, yang kemarin dengan Kepala BNPT, jadi secara nasional udah kita launch nih, BNPT udah oke, ini Bandung yang pertama. Dan secara spesifik tadi itu kita milih Fakultas Komunikasi karena itu menjadi modeling gitu loh, dan Pemdanya kan sudah oke banget gitu. Jadi ini kayak semacam modeling nanti kepada daerah-daerah yang lain, karena isunya kan super sensitif ya, nanti beberapa dibawa pulang itu kan nggak mungkin BNPT Jakarta mulu, kan harus ada daerah gitu. Dan saya juga nggak mau ngajari, makanya pakai film bisa dialog, ngobrol kayak gini nih. Sebetulnya sesederhana bahwa jangan ada narasi tunggal gitu kan, nggak, alasan kesana kan macam-macam. Dan terutama kan di sini alasannya kan ada perempuan dan anak itu loh. Dan anak itu kan adalah korban ideologi bapak orang tuanya lah sebetulnya kayak begitu. Nah, ada yang lahir di sana, masuk nggak kasih kesempatan kedua. As simple as that sebetulnya. Tantangan yang utama ya itu masalah yang paling utama itu kan stigma ya, masih kan stigma teroris, terus kemudian itu tadi disamain terorisnya gitu. Padahal kayak Febri lu lihat sendiri, ada anaknya yang di sana. Ya stigma saya kira itu yang paling utama. Dan ya makanya ini harus ada pendekatan komunikasi itu tadi, menyiapkan masyarakat itu. Semuanya kembali ke masyarakat dan normal gitu. Bukan hanya normal, mereka hanya produktif gitu maksudnya. Ini kan saya ingin nunjukkan, tetapi saya juga di buku itu saya sebutkan, ya tidak semuanya juga begitu, nggak mulus-mulus saja kan. Sementara itu, Kasubdit Kerjasama Regional BNPT RI, Letkol Yayan Nurendra menyebut sebagai upaya reintegrasi WNI yang terafiliasi konflik Suriah, BNPT akan melakukan rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di fase kedua dengan tema komunikasi strategis. Kita ada rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang di fase kedua 2025-2029. Itu salah satu tema yang kita usung adalah komunikasi strategis. Dan itu sudah kita mulai di fase pertama dengan membuat peta jalan komunikasi strategis pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Nah, itu nanti akan mengandung program-program yang masif ya. Ini hanya salah satu contoh, ini pilot project gitu. Satu produk komunikasi strategis yang kita upayakan serenyah mungkin bisa dikonsumsi oleh seluruh elemen masyarakat gitu, terutama kaum generasi muda. Nah, ini nanti akan kita replikasi terus, baik jumlahnya maupun kualitasnya ataupun area cakupannya. Melalui upaya ini diharapkan terbentuk sinergi yang dapat mendukung proses reintegrasi sosial yang manusiawi dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat ketahanan komunitas dalam menghadapi isu-isu ekstremisme kekerasan di masa depan. Dari Jatinangor, Sumedang, Tim Liputan melaporkan.